Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar masih terkait dengan ibadah kurban. Ini kita sampaikan agar kita bisa memilih. Bapak Ibu lebih cenderung ke pendapat siapa? Seperti itu. Hukum berkurban. Sebenarnya apakah kurban ini wajib, sunnah muakkadah, atau sunat saja? Yang mengatakan wajib itu ini pendapat dari mazhab Imam Abu Hanifah. Dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Setelah sholat, maksudnya sholat Id, sholat subuh Idul Adha itu wanhar, berkurbanlah. Karena dalam kajian usul fikih ada kaidah mengatakan al-aslu fil amri al-wujub. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran itu orientasinya wajib. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah berkurban itu wajib. Dikuatkan juga dengan dalil-dalil hadis. Man wajada sa'atan walam yudayyih fala yaqrabanna musallana. Di sini ada nun taukid. Orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban, membeli seekor kambing, tapi dia tidak mau juga, ancamannya sangat keras. Jangan dekati musallana, tempat sholat kami. Nah, ini Imam Abu Hanifah. Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, ini hukumnya sunnah muakkadah. Jadi gini, wajib, di bawahnya itu sunnah muakkadah, di bawahnya itu sunnah. Sunnah muakkadah ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Salah sunnahunna alayya fara'i. Ada 3 yang bahasanya wajib bagi Rasul, tapi untuk umatnya tidak. Apa di antara yang 3 itu? Di antara yang ketiga itu kurban. Jadi Bapak Ibu lebih cenderung kemana? Nah, kalau wajib, wah ini jarang di Indonesia nih. Daerah-daerah Timur Tengah yang bermazhab Imam Abu Hanifah, mereka memakai ini seperti itu. Ini kami sampaikan pada kajian ini juga. Ini sering sekali bertanya, baik itu kita jumpa dengan jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang menjadi sering bertanya, Pak Ustadz, saya mau kurban, tapi saya belum berakikah. Ini 2 produk hukum yang berbeda. Akikah itu kewajiban orang tua terhadap anak. Misal, bapak belum diakikahi, itu kewajiban siapa? Bukan kewajiban bapak, tapi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kalau kurban, sunnahnya itu karena kita diberikan harta, kita yang dianjurkan. Jadi ini harus dipisah-pisah nih. Akikah, oh berarti itu kewajiban orang tua. Begitu. Jadi bahasanya
yang sering ditanyakan itu, boleh enggak Pak Ustadz? Kami berkurban, tapi kami belum akikah. Kenapa ibu belum akikah? Karena ayah saya tidak mengakikahkan saya. Itu anjuran berakikah itu kepada orang tua. Kalau berkurban, itu anjuran kepada yang mampu, begitu. Selanjutnya, kalau kurban hanya bisa dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 habis sholat asar dah. Selebihnya Bapak cari pun di tanggal 10, 11, 12, 13 Muharram, Safar, Rabiul Awal, tidak ada anjuran berkurban lagi. Tapi kalau akikah kapanpun itu bisa. Jadi porsinya beda. Kalau akikah itu kewajiban orang tua dalam anjuran, disunnahkan, sangat dianjurkan orang tua mengakikahkan anaknya. Kalau kurban itu tidak orang tua kepada anak, tapi anjuran kepada yang mampu, seperti itu. Terakhir, ini protes dari ibu-ibu kepada bapak-bapak. Kami hampir setiap tahun Pak Ustadz berkurban, tapi tak pernah masuk nama saya di situ. Mas suami saya saja. Jadi ibu nggak pernah dicantumkan namanya, tak pernah Pak Ustadz. Protes rupanya mama. Boleh. Gimana Pak Ustadz sebenarnya? Yang paling bagusnya kalau kita berkurban mengatasnamakan kepala keluarga. Punya 5 anak. Nama bapak ini Fulan, nama ibu ini Fulana. Bikinlah nama bapak di situ. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Kalau yang berkurban itu mengatasnamakan kepala keluarga, maka asal dan furu ikut semuanya. Yang masih ada hubungan mengait dengan dia ikut semuanya. Berarti yang berkurban itu dia, istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya, ikut juga orang tuanya. Tapi kalau yang berkurban itu atas nama istri sajalah. Tapi saya barusan ini sekitar 3 hari yang lalu itu terharu sekaligus tertunduk saya. Setiap tahun rupanya berkurban. Untuk tahun ini hampir tak berkurban. Gara-gara protes istrinya. Kayaknya enggak usah lah Ustaz. Enggak usah lah bang berkurban tahun ini. Kenapa? Banyak lagi kebutuhan yang lain tadi. Jumpai suaminya saya. Bapak-bapak boleh lakukan ini. Dia berkurban, sengaja suaminya itu memberikan yang terbaik untuk istrinya. Surprise, kejutan. Bentuk cinta dia sama istrinya, dia berkurban memang atas nama dia, tapi diniatkannya untuk istrinya. Nah, kira-kira bapak kalau mau coba lah ini. Di situ, Pak Ustadz, bisa enggak Pak Ustadz fasilitasi saya? Fasilitasi apa lagi? Sampaikan ini kepada istri saya. Ayolah duduk kita saja. Dudukkan di situ dia, dudukkan istrinya, dudukkan anaknya. Jadi gimana rencana? Jadi nggak berkurban. Macam lah perempuan kan. Sudah ada lagi. Sudah saya bilang sudah. Gimana menurut Pak Ustaz? Suami ibu nih tak pandai dia mengekspresikan I love you. Tidak pandai. Tidak pandai dia yang wah seperti itu. Terus kenapa suami saya tetap ngotot? Dia ngotot bukan untuk dirinya, tapi dia ngotot karena dia terlalu dalam mencintai ibu. Masa sih Pak Ustadz? Dia berkurban ini atas namanya saja, niatnya untuk ibu semua. Cemana berkurban kita? Kurbanlah katanya. Lakukan bapak aja, lakukan itu. Itu. Jadi mudah-mudahan ada hikmahnya, intinya jangan lagi ada sakwa sangka. Sampaikan juga nih. Tak berapa kali nih Pak Ustaz sampaikan ini. Saya belum akikah. Yang mengakikahkan ibu siapa? Yang mengakikahkan bapak itu siapa? Orang tua.
Tapi Pak Ustadz sampaikan kemarin, boleh kita berakikah untuk diri sendiri? Boleh. Yang mengatakan tak boleh itu siapa? Yang boleh itu, boleh kita Pak Ustadz mengikahkan diri kita sendiri? Boleh. Siapa contohnya? Rasulullah. Rasulullah diakikahkan di waktu kecil, tak diakikahkan waktu kecil. Kenapa tak dinikahkan? 6 bulan di kandungan meninggal ayahnya. Habis itu meninggal emaknya, dipelihara atuk meninggal. Siapa yang mengakikahkan dia? Berapa tahun Rasulullah itu berakikah? 41 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. Tinggal kalau udah akikah di usia-usia seperti bapak nih, 40 tahun, 50 tahun, jangan lagi pakai rebana, jangan lagi minta diayun-ayun, dicukur pula rambutnya, masukkan di ayunan itu patah. Takut awak pikir yang diakikahkan cucunya, rupanya kakeknya. Tidak perlu itu, tidak perlu. Nah, mudah-mudahan ini saja. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.